Halo, apa kabar semuanya? It's me again. Nah, kali ini di video aku akan ngomong lagi soal bagaimana salah satu cara kalau kalian ingin ke Kanada. Di video sebelumnya, aku dan Erwin sudah pernah ngomong soal pindah Kanada. Salah satunya adalah dengan cara express entry dan dengan cara Atlantic Immigration Program. Nah, kalau kalian belum lihat videonya, kalian boleh nonton di sini. Program-program tersebut yang aku sebutkan adalah cara kalian apply permanent resident dari luar Kanada. Dan kalian udah tahu juga kalau persyaratannya itu nggak segampang yang kita omongkan. Contohnya adalah poin yang kalian harus cukupkan untuk CRS-nya, kemudian bukti keuangan yang nggak kecil, apalagi untuk program express entry, kemudian atau minimum pekerjaan yang harus kalian cukupkan. Seperti ada beberapa teman yang udah pernah juga tanya ke aku, bagaimana kalau dia di Indonesia itu nggak pernah bekerja sebelumnya, which is berarti nggak ada pengalaman kerja sama sekali. Nah, itu bisa menjadi problem untuk bisa masuk ke dalam express entry, ya kan? Berdasarkan report top 200 academic institution worldwide di US News and World, Kanada itu universitasnya masuk, ada 9 university masuk ke dalam report tersebut. Jadi bukan suatu hambatan buat kalian kalau kalian ada consider untuk menambah ilmu pengetahuan di Kanada, atau kalian memang ada rencana untuk sini. Oke, now enough with this one. Jadi intinya, kalau kalian memang ada rencana sudah untuk ngerasain bagaimana rasanya tinggal di Kanada, atau kalian memang ingin menambah ilmu pengetahuan, ini adalah top 5 reason kenapa kalian bisa consider untuk pilih Kanada sebagai sekolah. Poin nomor 1, biaya sekolah di Kanada itu lebih terjangkau dibandingkan dengan negara-negara lainnya. What I mean is, kalau di-compare dengan negara-negara favorit di luar negeri untuk sekolah seperti UK, seperti United States, Kanada itu jauh lebih murah. Poin yang kedua, untuk international student, di sini kalian bisa working part-time on campus atau off campus. Nah, dengan persyaratannya yang harus kalian cukupkan kalau kalian mau bekerja part-time tentunya. Kalau kalian sekolah di DLY, institusi di Kanada. What is DLY? DLY adalah Designated Learning Institution yang merupakan salah satu persyaratan kalau kalian mau sekolah di sini. Jadi kalian bisa lihat, nanti ada websitenya, aku akan kasih linknya, dan kalian bisa lihat sekolah mana saja yang termasuk dalam DLY. Terus how many hours you can work part time? Untuk international student, kalian boleh bekerja untuk off campus itu maksimum 20 jam per week. Jadi kalian bisa memanfaatkan waktu tidak ada kelas, kalian bisa bekerja selama maksimum 20 jam. Ingat, jangan pernah bekerja lebih dari 20 jam, karena once itu ketahuan, kalian bisa langsung disuruh pulang, atau waktu kalian proses PR, dan itu akan bisa menjadi penghambat. Terus, kalau kalian lagi masa holiday break seperti winter break, summer break, kalian bisa bekerja full time. Dan please take a note juga, kalau kalian mau bekerja full time atau mau bekerja part time, kalian statusnya harus full time student. Bagaimana kalau kalian bekerja on campus? Nah, kalau bekerja on campus itu lain ceritanya. Kalau kalian bekerja on campus, kalian bisa bekerja sebanyak waktu yang kalian mau.
Mungkin kalian bisa bekerja di library, mungkin kalian bisa bekerja di kafetaria yang ada di campus. Setelah kalian lulus dari sekolah, keuntungan lainnya adalah kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja full time di Kanada, dimanapun, di perusahaan manapun, karena itu open work permit, tapi lebih dikenal dengan PGWP atau Postgraduate Work Permit, di mana kalian bisa apply itu setelah kalian lulus sekolah, once selesai semua programnya, atau dalam waktu 180 hari setelah studi kalian kelar. Untuk mendapatkan eligible PGWP, ada persyaratan yang harus kalian cukupkan, yaitu sekolah yang kalian pilih adalah sekolah yang termasuk dalam DLY yang tadi aku sebutkan, dan kalian baru bisa mendapatkan PGWP. Nah, bagaimana caranya untuk bisa tahu sekolah yang mana aja? Waktu kalian buka website DLY, di situ ada pilihan kalian mau provinsi yang mana, sekolah apa, apakah sekolah tersebut bisa mengeluarkan PGWP atau tidak. Sit down there. The validity of your work permit in Canada itu tergantung berapa lama program yang kalian ambil studinya. Jadi kalau kalian programnya ambil studi cuma 8 bulan sampai 1 tahun, berarti kalian hanya eligible untuk mendapatkan 1 tahun work permit. Tapi kalau kalian mengambil program studi minimum 2 tahun, kalian bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan visa kerja selama 3 tahun. So, kalian bisa pikir yang mana lebih worth it? Mau visa kerja 1 tahun atau mendapatkan visa kerja 3 tahun? The choice is yours. Poin yang keempat adalah ada kesempatan untuk apply permanent resident in Canada. So, buat kalian yang memang ada rencana untuk apply PR dari sebelum berangkat ke Kanada, ini merupakan chance yang bagus untuk bisa apply. Kenapa? Karena Kanada itu seperti kalian tahu, express entry khususnya, kalau kalian ada Canadian Education, itu otomatis akan menambah poin kalian. Now, poin nomor 5, last but not least, dan menurut aku ini penting. Kenapa? Karena buat kalian yang nggak single lagi, yang sudah mempunyai pasangan, atau yang bahkan sudah mempunyai anak, kalian nggak usah khawatir akan berpisah selama beberapa tahun. Karena kalau kalian student, pasangan kalian pun bisa ikut dan bisa mengajukan visa open work permit. Bagaimana nggak bagus, ya kan? Berarti pasangan kalian ada kesempatan untuk bisa bekerja dimanapun. Dan kalau kalian sudah mempunyai anak, anak kalian juga bisa ikut. Dan kalau anak kalian masih dalam masa sekolah, sudah masuk dalam masa sekolah, anak kalian bisa sekolah secara gratis di semua public school di Kanada. Terus berapa lama visa kerja work permit pasangan kalian bisa berlaku? Visa kerja dan masa studi anak kalian bisa berlaku akan mengikuti selama periode visa student dan visa work permit yang kalian ada. Jadi once punya kalian sudah expired, berarti semua anggota keluarga kalian juga expired. Kalau pasangan kalian sudah bekerja di Kanada dan dia pun bisa menjadi primary untuk apply PR, kalau semua persyaratan yang dia punya itu sudah mencukupi. Jadi nggak perlu nunggu kalian yang menjadi primary untuk apply permanent resident. Dan satu lagi, berarti kalian tidak perlu berpisah, ya kan? Itu yang penting. Kalian tidak perlu berpisah dengan keluarga. Kalian
bisa terus melihat perkembangan anak kalian. Apalagi buat kalian yang nggak bisa jauh-jauh dari pasangan kalian. Oh, tambahan lagi nih. Bagaimana kalau misalnya kalian bertanya, bagaimana kalau misalnya pengen ke dokter? Apakah kita mesti bayar dari poket sendiri? Nah, don't worry, Kanada sendiri udah memikirkan soal itu. Jadi untuk sekolah yang kalian pilih, biasanya waktu kalian daftar itu dia akan bertanya, apakah kalian perlu membeli insurance paket untuk family atau bukan. So yes, I think itu informasi yang bisa aku sampaikan saat ini. Kalau kalian memang sudah ada plan untuk mempertimbangkan pindah ke Kanada, untuk mencoba permanen resident, atau kalian memang hanya ingin menambah ilmu pengetahuan. Semoga informasi ini membantu, dan kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Please like dan jangan lupa untuk subscribe untuk kalian tahu video-video kami selanjutnya. Thank you for watching. Cheers.